Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Vision Virtual SMPIT Insan Sejahtera Online Education. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran matematika. Perkenalkan, nama Ibu Lailia Fadilah, bisa dipanggil Bulia. Menu pembelajaran hari ini terdapat kompetensi dasar, literasi, materi, contoh soal, dan penugasan. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini ya. Halo, selamat datang di pembelajaran matematika bersama Bulia. Hari ini kita akan belajar mengenai materi bilangan bulat dengan kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan mengurutkan urutan pada bilangan bulat. Untuk itu, marilah kita lihat literasi yang sudah tersedia sebagai berikut ini. Sejarah bilangan oleh Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano, lahir pada tahun 1175 dan meninggal pada tahun 1250, lebih dikenal dengan sebutan Fibonacci, adalah matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci. Leonardo berperan dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Pada saat itu terjadi perdagangan dari Pisa menuju Bugia, Afrika Utara. Sebagai anak muda, Leonardo berkelana ke sana untuk menolong ayahnya. Di sanalah Leonardo belajar tentang sistem bilangan Arab. Melihat sistem bilangan Arab lebih sederhana dan efisien dibandingkan bilangan Romawi, Fibonacci kemudian berkelana ke penjuru daerah Mediterania untuk belajar kepada matematikawan Arab yang terkenal pada masa itu. Leonardo baru pulang kembali sekitar tahun 1200-an dengan membawa buku Liber Abasi atau buku perhitungan. Buku ini menunjukkan kepraktisan sistem bilangan Arab dengan cara menerapkannya ke dalam pembukuan dagang, konversi berbagai ukuran dan berat, perhitungan bunga, pertukaran uang, dan berbagai aplikasi lainnya. Buku ini disambut baik oleh kaum terpelajar Eropa dan menghasilkan dampak yang penting kepada pemikiran Eropa, meski penggunaannya baru menyebar luas setelah ditemukannya percetakan sekitar 3 abad berikutnya. Dari sejarah bilangan, lahirlah bilangan bulat yang terdiri dari bilangan asli, nol, dan bilangan asli negatif. Nol ditemukan sebelumnya oleh bangsa Babilonia, Mayan, dan India. Matematikawan Hindu India yang pertama menyebut bilangan nol. Negara atau bangsa lain belum pernah menyebut nol sebagai suatu bilangan hingga ditemukannya wilayah India. Sebelum nol digunakan dalam perhitungan, matematikawan menggunakan suatu ruang hitam untuk menentukan sesuatu yang tidak ada. Bilangan negatif akhirnya diterima sebagai sistem bilangan pada abad ke-19. Bilangan negatif diperlukan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang rumit seperti persamaan kubik atau persamaan kuartik. Sekian literasi yang dapat diberikan mengenai sejarah bilangan. Perlu diketahui bahwa matematika sudah tercantum dalam Al-Quran beratus-ratus abad sebelumnya. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 25 yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Ketika kita belajar matematika terutama pada bab bilangan, kita sudah mengamalkan salah satu ayat pada Surat Al-Kahfi yaitu ayat 25. Semoga dengan kita belajar materi bilangan bulat pada pembelajaran matematika hari ini, kita selalu bisa menjadi anak yang soleh dan soleha karena terus mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Selanjutnya adalah kita akan membahas materi. Materi yang akan kita bahas pada hari ini pertama pengertian bilangan bulat. Kedua adalah lambang bilangan bulat. Dan yang ketiga adalah membandingkan bilangan bulat. Selanjutnya adalah pengertian bilangan bulat. Perlu diketahui bahwa bilangan bulat dapat kita deskripsikan pada sebuah garis bilangan yang horizontal, di mana terbagi dalam 3 wilayah. Wilayah yang pertama itu dapat kita tuliskan 0. Selanjutnya adalah daerah sebelah kanan yang terdiri dari angka bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semakin ke kanan, bilangan tersebut dapat kita sebut bilangan bulat positif.
Sedangkan untuk wilayah yang sebelah kiri yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, semakin ke kiri dapat kita sebut sebagai bilangan bulat negatif. Di antara semua kumpulan bilangan bulat, dari negatif 7 sampai 7 bahkan dari negatif tak hingga sampai tak hingga dapat kita tuliskan menjadi himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat dapat kita tuliskan juga sebagai negatif tak hingga, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan tak hingga. Sehingga himpunan bilangan bulat atau anggota dari bilangan bulat dapat kita tuliskan sebagai berikut. Selanjutnya adalah lambang bilangan bulat. Bagaimanakah lambang bilangan bulat? Tentu saja bukan seperti tahu bulat karena tahu bulat adalah tahu dadakan. Sedangkan lambang bilangan bulat adalah berupa huruf Z yang seperti ada garis 2 di tengahnya. Artinya, Z ini bahwa bilangan bulat berasal dari huruf 0 yang akhirnya Z tersebut menjadi lambang dari bilangan bulat. Untuk penulisan himpunannya dapat kita tuliskan seperti berikut ini. Di mana himpunan bilangan bulat sama dengan negatif tak hingga, negatif 1, 0, 1, tak hingga, dan Z ini dapat kita baca himpunan bilangan bulat. Selanjutnya adalah penerapan bilangan bulat dalam masalah kontekstual. Perhatikan dan simak gambar berikut ini. Terdapat seorang penyelam dan beberapa burung yang terbang di angkasa. Untuk itu marilah kita tulis garis bilangan secara vertikal di sebelah kanan, di mana seperti biasa garis vertikal itu dapat kita bagi menjadi 3 wilayah. Wilayah yang pertama itu adalah batas antara laut dan langit dan kita sebut 0. Sedangkan untuk wilayah di atas permukaan air dapat kita tuliskan 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter. Dan untuk angka-angka yang berada di bawah air dapat kita tuliskan negatif 1 meter, negatif 2 meter, negatif 3 meter, negatif 4 meter, negatif 5 meter, dan seterusnya. Untuk batas 0 meter itu dapat kita tarik secara garis lurus berwarna merah, di mana kita sebut sebagai batas permukaan laut. Batas permukaan laut ini dapat kita tuliskan menjadi 2. Pertama secara bahasa Indonesia yaitu 0 meter pada batas permukaan laut atau dapat ditulis dalam bahasa matematika 0 meter. Selanjutnya adalah mari kita lihat pada burung yang paling tertinggi berada pada baris ke-4 meter menurut garis bilangan. Nah, burung ini dapat kita sebut di atas permukaan laut. Nah, bagaimana cara penulisan secara bahasa Indonesia dan bahasa matematika? Secara bahasa Indonesia dapat kita tuliskan 4 meter pada di atas permukaan laut. Sedangkan dalam bahasa matematika dapat ditulis 4 meter. Selanjutnya adalah mari kita lihat seorang penyelam yang berada di bawah permukaan laut. Jika kita tarik garis lurus menuju garis bilangan, seorang penyelam tersebut akan berada pada titik negatif 6 meter. Bahasanya pun ada 2 seperti yang tadi. Pertama itu ada bahasa Indonesia dapat kita tuliskan sebagai berikut ini. 6 meter di bawah permukaan laut atau dapat ditulis dalam bahasa matematika yaitu negatif 6 meter. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai membandingkan bilangan bulat. Untuk itu marilah kita simak contoh soal berikut. Suhu manakah yang lebih tinggi, negatif 8 derajat Celcius atau negatif 5 derajat Celcius? Untuk mengerjakan soal ini kita tuliskan lagi garis bilangan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini, angka yang akan dicari adalah negatif 8 dan negatif 5. Untuk negatif 5 sudah tertera pada garis bilangan. Untuk negatif 8 kita tuliskan kembali di sebelah kiri. Selanjutnya adalah untuk mencari nilai yang lebih tinggi, maka kita harus tahu rumusnya. Rumusnya adalah apabila bilangan semakin ke arah kanan, maka nilainya akan semakin tinggi atau semakin besar. Kita tuliskan terlebih dahulu negatif 8 derajat Celcius dan negatif 5 derajat Celcius. Selanjutnya, mari kita lihat di antara garis bilangan negatif 8 dan negatif 5 mana yang posisinya ada di sebelah kanan.
Ternyata posisi yang ada di sebelah kanan itu ditempati oleh angka negatif 5. Sehingga negatif 5 dapat kita tuliskan sebagai bilangan yang lebih besar atau lebih tinggi. Maka dari itu, lambang yang cocok adalah negatif 8 kurang dari negatif 5 atau dapat kita baca negatif 8 derajat Celcius lebih kecil dari negatif 5 derajat Celcius. Intinya harus ingat kembali pada rumus yang sudah ditentukan, yaitu apabila bilangan semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin tinggi, sehingga suhu manakah yang lebih tinggi dari negatif 8 derajat Celcius atau negatif 5 derajat Celcius? Jawabannya adalah negatif 5 derajat Celcius. Selanjutnya contoh soal. Untuk yang pertama, pada suatu saat suhu di ruang laboratorium adalah 6 derajat Celcius. Berapa derajat suhu di ruang laboratorium itu jika mengalami perubahan berikut? Suhu naik 8 derajat. Untuk itu, kita harus tahu suhu awal. Pada soal dijelaskan bahwa suhu awal adalah 6 derajat Celcius. Selanjutnya adalah gambarkan pada garis bilangan, di mana terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah yang di tengah itu dapat kita tuliskan sebagai 0, lalu kita dapat tuliskan posisi 6 berada pada wilayah bilangan bulat positif. Selanjutnya, karena di soal ini diterangkan bahwa suhu itu naik 8 derajat, artinya jika naik, maka posisi angka akan bertambah ke arah kanan. Tentunya, dengan sebaliknya pun, jika suhu tersebut turun, maka bilangan tersebut akan menuju ke arah kiri. Jadi rumusnya seperti itu ya, kalau suhu naik berarti dia akan menuju ke arah kanan, jika suhu turun akan menuju ke arah kiri. Karena dalam soal suhu naik 8 derajat Celcius, maka dia akan menuju ke arah kanan. Kita akan coba tuliskan 8 satuan ke arah kanan, sehingga didapat sampai angka 14. Nah, dapat kita hitung juga secara manual loncatan persatuannya dari angka 6 itu ada 8 loncatan. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa 6 ditambah 8 hasilnya adalah 14. Atau dapat kita tuliskan suhu naik itu adalah 8 derajat Celcius. Maka suhu awal ditambah suhu naik yaitu 6 ditambah 8, jawabannya adalah 14 derajat Celcius. Untuk soal selanjutnya adalah tentukan suhu manakah yang lebih tinggi dari pasangan suhu berikut. Ada negatif 6 derajat Celcius dan 1 derajat Celcius. Sama seperti contoh yang sudah diberikan sebelumnya, bahwa kita tuliskan terlebih dahulu garis bilangan yang sudah kita pelajari di mana terbagi dalam 3 wilayah. Wilayah pertama adalah wilayah yang berada di tengah yaitu 0, wilayah kanan adalah bilangan bulat positif, dan wilayah kiri adalah bilangan bulat negatif. Negatif 6 berada pada wilayah kiri dan 1 berada pada wilayah kanan. Tentunya jika kita ingat rumus sebelumnya bahwa jika semakin ke kanan maka angka akan semakin lebih besar atau lebih tinggi. Sehingga negatif 6 dan 1 mana yang paling kanan? Jawabannya adalah angka 1. Sehingga suhu yang lebih tinggi adalah 1 derajat Celcius. Untuk soal berikutnya adalah sisipkan lambang lebih dari atau kurang dari sehingga menjadi kalimat yang benar. Sama seperti soal sebelumnya bahwa kita tentukan terlebih dahulu mana yang lebih besar. Negatif 34 karena negatif pasti akan berada pada wilayah bilangan bulat negatif yaitu di sebelah kiri. Dan 46 pasti ada di wilayah sebelah kanan. Ingat rumusnya. Jika angka itu yang paling besar adalah angka yang semakin ke arah kanan. Negatif 34 dengan 46 berarti yang paling besar adalah 46. Sehingga 46 itu angka yang besar, maka negatif 34 adalah angka yang kecil. Sehingga lambangnya adalah kurang dari. Negatif 34 kurang dari 46. Untuk soal yang terakhir, susunlah deretan bilangan berikut menurut urutan naik dan sisipkan lambang kurang dari sehingga menjadi kalimat yang benar. Sama juga seperti soal sebelumnya, kita urutkan terlebih dahulu bilangan-bilangan dari bilangan negatif 0 sampai bilangan positif.
Negatif 9 pasti berada pada wilayah kiri, 0 itu akan di tengah dan 12 pasti akan ada di wilayah kanan. Tentunya ini sudah bersusun sehingga dapat kita tuliskan negatif 9, 0, dan 12. Lalu kita sisipkan tanda kurang dari sehingga dibaca 0 lebih dari negatif 9 dan 0 kurang dari 12. Sekian pembelajaran mengenai bilangan bulat yang dapat disampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jika terdapat pertanyaan, silakan untuk dapat berdiskusi di grup WhatsApp. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Jika ada pertanyaan yang ditanyakan, silakan hubungi melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.